Cilacap terkini, Untung Jayanto, Ketua KUD Mino Saroyo, peroleh penghargaan dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo, eksklusif Jurnal Media. Prestisius, masyarakat Kabupaten Cilacap merasa bangga. Untung Jayanto, penggerak koperasi nelayan di Kabupaten Cilacap, peroleh penghargaan Satya Lencana Wirakarya dari Presiden Republik Indonesia dan dari Menteri Koperasi Teten Mas Duki, Bakti Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, eksklusif Jurnal Media. Ya, Assalamualaikum Pak Untung. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, Pak Untung, kami mendengar Pak Untung mendapatkan penghargaan dari Presiden Pak. Apa saja Pak? Penghargaan yang kami terima adalah Satya Lencana Wirakarya. Tepatnya kemarin pada tanggal 4 September tahun 2024. Itu bentuknya apa Pak? Bentuk penghargaan yang diberikan apa, dari sektor apa maksudnya Pak? penghargaan yang kami terima adalah keberhasilan KUD Mino Saroyo mengelola tempat pelelangan ikan. Di situ benar-benar bahwa pengelolaan tempat pelelangan ikan yang dikenakan biaya administrasi lelang 5,5% itu sangat dirasakan betul oleh khususnya masyarakat nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap. Yang pertama adalah bantuan santunan kematian. Yang kedua, dana bantuan beras paceklik atau dana sosial. Yang ketiga, dana bantuan kecelakaan di laut, pencarian dan bantuan anak-anak sekolah, bantuan anggota sakit, kami bantu di sini. Jadi semuanya biaya administrasi lelang yang besarnya 2,8% itu adalah kembali kepada keperuntukannya adalah yang sifatnya sosial untuk masyarakat anggota nelayan KUD Mino Saroyo beserta keluarganya. Memang sebetulnya itu belum maksimal karena kami masih menggali potensi-potensi agar produksi yang ada di Kabupaten Cilacap ini bisa lebih baik, lebih meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, dan itu akan kami implementasikan dana-dana yang sudah kami salurkan melalui tadi yang kami sebutkan, itu bisa kami tingkatkan. Dan insya Allah apabila target produksi di TPI tahun 2024 ini bisa tercapai, semua akan kami tingkatkan, naikkan 100%. Ya Pak, berkaitan dengan penghargaan Pak, yang menyerahkan itu siapa Pak kemarin Pak? Kemarin yang menyerahkan bantuan penghargaan kehormatan Satya Lencana Wirakarya adalah Pak Menteri Koperasi, Pak Teten Mas Duki. Ya, dari koperasi itu kan di Indonesia kan ribuan Pak. Kenapa terpilih KUD Mino Saroyo? Ya, jadi begini, KUD Mino Saroyo semenjak tahun 2021 itu dinobatkan menjadi korporasi percontohan tingkat nasional oleh Bapak Jokowi. Maka tolak ukurnya adalah semua koperasi perikanan yang ada di Indonesia untuk magang di sini, menimba ilmu di sini, agar koperasi-koperasi di daerah lain, harapan pemerintah mestinya bisa seperti KUD Mino Saroyo. Dan alhamdulillah hasil magang yang diselenggarakan oleh Kementerian Koperasi di KUD Mino Saroyo itu hampir semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Kementerian Koperasi, contohnya di dalam mendirikan SPBUN di koperasi-koperasi daerah lain. Itu tolak ukurnya itu. Karena KUD Mino Saroyo menyalurkan BBM bersubsidi, itu kami selaku ketua menggunakan kontrol kami, karena
BBM bersubsidi itu sangat rentan sekali penyalahgunaannya. Maka kami di dalam menyalurkan BBM bersubsidi, untuk kontrolnya adalah BBM bersubsidi untuk nelayan mestinya kan buat berangkat melaut. Ya hasil tangkapan itulah yang harus dijual di tempat pelelangan ikan atau tercatat di tempat pelelangan ikan. Sekarang begini, mereka berangkat melaut 1 bulan atau 2 bulan, contoh kecil aja, fignya ini gambaran secara umum saja, andai kata membutuhkan BBM 10 ton. Kalau hasil tangkapan mereka tidak mencapai target dari biaya operasional melaut, kalau 10 ton itu kan paling tidak karena harga BBM bersubsidi untuk biosolar kan 6.800. Kalau 10 ton biaya melaut untuk BBM aja sudah 68 juta. Kalau hasil tangkapannya yang di TPI hanya dimasukkan 2 ton, berarti kan mereka merugi. Kenapa harus minta isi lagi? Kan tidak balan, artinya dari situ aja udah nggak balan. Nah, untuk balancingnya, untuk mestinya kalau ngisi BBM 10 ton, ya paling tidak pendapatan mereka harus 20 ton atau lebih dari 10 ton. Hasil tangkapan ikannya kan begitu. Karena hitungannya rata-rata itu harga ikan sekarang memang lagi turun. Sekitar berkisar untuk cakalang itu sekitar 18.000 sampai 19.000. Kalau dapatnya 10 ton, berarti kan mereka merugi. Hitung-hitungan kalkulasinya begitu. Untuk BBM-nya sudah 68 juta. Belum logistiknya untuk 1 bulan. Belum memberikan apa artinya tenaga kerjanya terhadap nakoda dan ABK-nya di situ. Sudah berapa? Maka disitulah untuk fungsi kontrol kami agar kami mengelola tempat pelelangan ikan, di samping kami penyalur tunggal BBM bersubsidi Kaudi Minosaroyo semua untuk nelayan yang ada di Kabupaten Cilacap ini, ya kami harus punya backup itu. Ya Pak, jumlah nelayan di Kabupaten Cilacap itu yang tergabung di KUD itu berapa orang Pak? Jumlah anggota kami kurang lebihnya sekitar 8.300 plus minus itu sekarang. Itu yang tercover di HNSI dengan di KUD ini perbedaannya gimana Pak? Perbedaannya begini, kalau KUD Minosaroyo itu kan wilayah kerjanya ekskotif, berarti di Cilacap Utara, Tengah, Selatan. Maka perbedaannya untuk anggota KUD Minosaroyo dan DPC HNSI itu terlalu berbeda jauh, karena HNSI itu dari ujung Cilacap Barat sampai ujung Cilacap Timur adalah anggota DPC HNSI. Artinya organisasi resmi yang untuk mencakup nelayan itu yang tercover oleh pemerintah apa saja? Yang tercover oleh pemerintah, pengertiannya bagaimana ya? Ya, HNSI atau ada organisasi lain Pak untuk yang kelompok nelayan yang tergabung dalam himpunan nelayan di Indonesia Pak? Kalau kami meyakini bahwa dua lembaga yang ada di sektor perikanan adalah yaitu KUD dan HNSI saja. Karena sudah jelas bahwa kalau HNSI DPP-nya ada, DPD-nya ada, begitu juga KUD Minosaroyo selaku artinya koperasi primer, sekundernya ada di Jawa Tengah, induk koperasinya ada di Jakarta, IKPI. Kalau di Jawa Tengah, Puskut Mina Baruna. Di masing-masing provinsi ada sekunder, ada primer. Ya, artinya memang HNSI mendapatkan kuota dari BAL yang dari 5,5% itu ya Pak? Dapat.
HNSI mendapatkan 0,5 karena HNSI tugasnya juga berat, apalagi anggota, artinya organisasi profesi yang tidak bisa mengembangkan unit usahanya. Jadi tidak bisa berusaha karena namanya aja organisasi profesi. Beda kalau kami koperasi adalah lembaga ekonomi, jadi bisa mengembangkan sayap ke semua sektor usaha. Yang alhamdulillah saat ini kami Kabupaten Minasoroyo sudah banyak mengembangkan, tapi masih bergelut di sektor perikanan, di penangkapan dan perdagangan. Ya Pak, siap Pak, sampaikan kepada pemerintah dan masyarakat khususnya nelayan berkaitan dengan penghargaan dari pemerintah sehingga mendapatkan penghargaan yang sangat baik dan kebanggaan masyarakat Kabupaten Cilacap. Silakan Pak. Harapan kami kepada pemerintah kabupaten, kami mohon dukungan, support, dan bimbingan dari pemerintah kabupaten dan kepercayaan Pemkab Kabupaten Cilacap kepada Kabupaten Minasoroyo di dalam mengelola tempat pelelangan ikan. Ini luar biasa dan kami sangat menghargai dan menghormati Pemkab Kabupaten yang selama ini sudah memberi kepercayaan kepada kami Kabupaten Minasoroyo untuk mengelola tempat pelelangan ikan. Namun semua itu tidak terlepas mohon bimbingan dan masukan agar Kabupaten Minasoroyo ke depan yang sudah baik lebih baik lagi, yang kurang baik mohon diberikan saran, pendapat, masukan dari pemerintah Kabupaten Cilacap. Itu Mas. Terima kasih Pak.